Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Nur Khalifah, NPM 1811060307, kelas Biologi D. Dosen pengampu Ibu Laila Puspita MPD. Di sini saya ingin menjelaskan tentang model pembelajaran number head together, yaitu yang saya akan jelaskan yaitu sebagai berikut: pengertian number head together, kemudian sintaks model pembelajaran beserta perilaku ya guru dan murid, kemudian langkah-langkah dari sintaks tersebut, kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir adalah manfaat dari model pembelajaran tersebut. Untuk lebih jelasnya yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, pengertian dari model pembelajaran number heads together. Nah, jadi strategi ini pertama kali dikenalkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1992 dalam oleh Supriyono, yaitu number heads together adalah suatu model pembelajaran komparatif yang menggunakan angka yang diletakkan di atas kepala dengan tujuan untuk memudahkan guru dalam mengeksplor aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dapat dipresentasikan di depan kelas. Kemudian menurut Trianto bahwa number heads together atau penomoran berpikir bersama merupakan jenis pembelajaran komparatif yang direncanakan untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai alternatif terhadap struktur kelas internasional untuk melibatkan lebih banyak siswa dalam menelaah materi yang tercakup dalam suatu pembelajaran dan mengecek pemahaman mereka terhadap isi pelajaran. Kemudian, teori selanjutnya menurut Arendts bahwa pembelajaran komparatif tipe number heads together ini merupakan pendekatan struktural yang telah dikembangkan oleh Spencer Kagan yang menekankan penggunaan struktur tertentu yang direncanakan untuk memengaruhi pola interaksi siswa yang dimaksud sebagai alternatif untuk struktur kelas internasional seperti resitasi, yaitu guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh kelas dan siswa memberikan jawaban setelah mengangkat tangan dan dipanggil namanya. Struktur Kagan mengharuskan siswa untuk bekerja secara interdependen, saling bergantung di kelompok-kelompok kecil yang ditandai oleh reward komparatif dan bukan reward individual. Nah, berdasarkan dari teori-teori di atas, menurut beberapa sumber, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran NHT atau Number Head Together, yaitu pembelajaran komparatif yang dilakukan dengan melibatkan para siswa untuk saling berinteraksi serta berpikir bersama, sehingga setiap siswa dapat aktif dalam penguasaan materi dengan cara menggunakan nomor pada kepala masing-masing siswa sebagai identitas yang memudahkan guru untuk mengekspor aktivitas siswa dalam mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber yang akhirnya dapat dipresentasikan di depan kelas. Kemudian berikut yaitu sintaks model pembelajaran number heads together, yaitu ada fase-fasenya, ada 4 fase, dan ada perilaku guru dan perilaku siswa. Yang fase pertama yaitu penomoran atau numbering. Nah, pada fase ini perilaku guru yaitu guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok atau tim yang beranggotakan 3-5 orang untuk memberikan siswa nomor. Kemudian perilaku siswa pada fase ini yaitu setiap siswa dalam tim mempunyai nomor yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah siswa dalam kelompok. Fase yang kedua yaitu pengajuan pertanyaan. Nah, perilaku guru, pada fase ini guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sesuai dengan materi yang sedang dipelajari, yang bervariasi dari yang spesifik hingga bersifat umum dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Misalnya, guru bertanya berapa jumlah gigi orang dewasa.
Kemudian pada fase ini perilaku siswa yaitu siswa menyimak dan menjawab pertanyaan guru tersebut. Nah, fase ketiga yaitu berpikir bersama. Perilaku guru memberikan bimbingan bagi kelompok siswa yang membutuhkan. Guru menyebutkan salah satu nomor tertentu. Kemudian perilaku siswanya, siswa berpikir bersama dengan menemukan jawaban dan menjelaskan jawaban kepada anggota dalam tim sehingga semua anggota mengetahui jawaban dari masing-masing pertanyaan. Setiap siswa dari tiap kelompok yang bernomor sama mengangkat tangan dan menyampaikan. Kemudian fase yang keempat yaitu memberikan jawaban. Nah, perilaku guru yaitu guru secara random memilih kelompok yang harus menjawab pertanyaan tersebut. Sedangkan perilaku siswa yang nomornya disebutkan oleh guru dari kelompok tersebut mengangkat tangan dan berdiri untuk menjawab pertanyaan. Nah, dari sintak di atas kemudian dikembangkan oleh Ibrahim pada tahun 2000 yaitu menjadi 6 langkah, yaitu langkah pertama, persiapan. Dalam tahap ini, guru mempersiapkan rancangan pembelajaran dengan membuat skenario pembelajaran atau SP, lembar kerja siswa LKS yang sesuai dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT. Kemudian langkah kedua, membentuk kelompok. Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran kooperatif tipe NHT, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberikan nomor kepada setiap siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang dibentuk merupakan campuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, suku, jenis kelamin, dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan kelompok digunakan nilai tes awal yaitu pretest sebagai dasar dalam menentukan masing-masing kelompok. Langkah ketiga yaitu tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan. Dalam membentuk kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan yang memudahkan untuk menyelesaikan LKS atau masalah yang diberikan oleh guru. Yang langkah keempat yaitu diskusi masalah. Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok, setiap siswa berpikir bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan ini dapat bervariasi dari yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. Kemudian langkah kelima yaitu adalah memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban. Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyampaikan jawaban kepada siswa di kelas. Kemudian langkah keenam memberikan kesimpulan. Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan yang berhubungan dengan materi yang disajikan. Adapun kelemahan dan kelebihan dari model pembelajaran Number Hands Together yaitu yang pertama adalah kelebihan. Menurut Hill dalam Triangko menyebutkan bahwa kelebihan pembelajaran kooperatif dengan metode struktural model NHT adalah yang pertama, meningkatkan prestasi siswa, mempermudah pemahaman siswa, menyenangkan siswa dalam belajar, mengembangkan sikap kepemimpinan siswa, mengembangkan rasa percaya diri dari siswa, mengembangkan rasa saling memiliki, dan yang terakhir mengembangkan keterampilan-keterampilan masa depan. Kemudian adapun kekurangannya dari model pembelajaran NHT sebagai berikut. Yang pertama, membutuhkan waktu yang cukup lama bagi siswa dan guru. Selain itu, membutuhkan kemampuan yang khusus dalam melakukan atau menerapkannya. Kemudian, memungkinkan nomor yang telah dipanggil akan dipanggil kembali oleh guru. Dan yang terakhir, tidak semua anggota kelompok dipanggil oleh guru. Berikut manfaat dari model pembelajaran Number Hands Together, yaitu menurut Slonger dalam Ibrahim mengemukakan
bahwa ada beberapa manfaat dari mode pembelajaran komparatif tipe NHT, yaitu yang pertama yaitu menimbulkan rasa harga diri siswa menjadi lebih tinggi, kemudian memperbaiki kehadiran, penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar, perilaku mengganggu antara saling teman menjadi lebih kecil, konflik antara pribadi berkurang, memahami yang lebih mendalam, meningkatkan kebaikan budi pekerti, kepekaan, dan toleransi, dan yang terakhir berhasil belajar lebih tinggi. Sekian dari yang saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.